negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Wis kabarnya? Alhamdulillah. Dari Sehat, kelas Pak? nih? Alhamdulillah. Iya, baru keluar dari kelas. Panggil sehat? Alhamdulillah. Berapa jam sehari? Hari ini 10, Pak. Oh, oke. Jadi gini nih, ini kita langsung saja. Iya, gimana? Seperti kemarin di WA dengan saya, kemarin kita mau janjian. Iya, benar. Nah, ini apa yang mau direfleksikan? Iya. Kemarin kita kan sudah coba belajar, sudah pernah diskusi ini. Nah, hari ini mau apa yang mau direfleksikan di kelas? Iya, jadi untuk di kelas 10 kebetulan kita mau menyampaikan materi announcement. Announcement itu kalau di bahasa Indonesia pengumuman. Jadi nanti ketika saya akan mengajar di kelas 10 menyampaikan materi pengumuman, saya tuh ingin sekali bisa meningkatkan kemampuan pembelajaran Indonesia. Oke, jadi mencoba ya Miss ya. Iya, Kemarin kan kita sudah belum. sedikit belajar Iya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi ini mau merefleksi nih gimana nih si pembelajaran diferensiasi itu dilaksanakan ya Miss ya. Iya, benar. Oke. Seperti itu. Ada lagi nggak Miss selain diferensiasi yang mau dikembangkan kira-kira? Iya, selain untuk bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya juga ingin menerapkan kompetensi KSE. Iya, Iya, kompetensi sosial emosional ya, yang juga kemarin kita sempat sosialisasi tentang KSE itu sendiri. Itu mau diterapin bareng nih di kelas ya, dalam Iya. satu RPP ya. Iya, Jadi begitu, Pak. pembelajarannya tadi tentang pengumuman ya. Pengumuman. Kalau KD-nya tujuan pembelajarannya apa nih berarti Miss? Iya, yang pertama itu kan disampaikan terlebih dahulu, jadi mereka mendengarkan tentang pengumuman. Setelah itu di akhir pembelajaran diharapkan untuk anak bisa membuat pengumuman. Ya, bisa membuat pengumuman ya. Ini dalam bentuk penugasannya Iya, nanti ya. betul, penugasan. Oke Miss, berarti yang bisa akan kita amati nanti pembelajaran diferensiasi dengan ini ya Miss ya, apa pembelajaran berbasis KSE. KSE. Nah, sekarang nih Miss, pembelajaran diferensiasi itu kan banyak nih. Ada diferensiasi konten, ada diferensi yang lainnya nih. Kira-kira apa mau semua atau ada beberapa poin nih yang mau dikembangkan? Ya, kurang lebih ada 2 poin sih Pak yang bisa kembangkan. Yang pertama itu diferensiasi konten, yang kedua itu diferensiasi produk. Ya, kalau untuk konten nih, Miss, mau di pendekatannya mau seperti apa nih, Miss? Ya, jadi kan anak itu kan ya namanya belajar diferensiasi ya Pak. Mereka punya perbedaan gitu dalam minat materi. Jadi untuk yang visual itu nanti akan saya siapkan beberapa pengumuman. Jadi sebelumnya mereka akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Untuk anak yang menurut saya mereka dalam belajar visual, saya akan berikan beberapa contoh pengumuman. Jadi mereka itu bisa membaca pengumuman tersebut. Untuk anak audio, nanti akan saya jelaskan. Oh, begini loh pengumuman, begini loh cara membuatnya, ini loh konten yang harus ada dalam pengumuman. Dan satu lagi yang terakhir untuk kinestetik, saya akan berikan mereka penugasan untuk mencari sebanyak-banyaknya foto berupa pengumuman yang ada di mading-mading di sekolah kita. Gitu sih Pak. Ya, berarti kontennya dengan gaya belajar mereka ya. Iya, betul. Jadi gaya belajar mereka kan ada yang auditorial. Nanti Miss saja akan mencoba banyak ceramah di depan mereka karena biar mereka dengar ya. Iya. Kemudian untuk yang visual mungkin diberikan kebebasan untuk mencari. Kemudian untuk yang kinestetik ini yang agak sering jalan-jalan ini mungkin nanti disuruh keluar ya. Keluar, betul Pak, karena mereka memang seperti itu gaya belajar. Oke, ini tadi saya catat baru di konten ini. Iya, baru kontennya. Ada lagi? Berarti yang satu lagi ya Pak ya, yang akan saya lihat yaitu dari produk. Dari gaya belajar yang berbeda-beda itu berarti produk hasil dari belajar juga akan diferensiasi. Apa aja nih? Kurang lebih rencana saya untuk visual atau audio berarti mereka itu akan membuat video gitu loh Pak. Atau mereka juga bisa merekam berupa suara pengumuman seperti apa yang biasa mereka dengar. Artinya mereka diberi kebebasan. Iya betul. Jadi akan saya berikan kebebasan untuk mereka untuk bisa membuat produk sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan itulah diferensiasi produknya ya. Iya. Jadi boleh
apa aja tadi Miss ya, boleh kalau catat. Jadi, misalkan mereka nanti mengusulkan kira-kira apa saja yang akan kehabisannya. Mereka bisa dalam bentuk video Pak, jadi mereka bisa merekam video ini loh pengumuman, jadi pengumuman, nah itu mereka rekam dalam bentuk video. Bisa juga dalam bentuk produk seperti poster atau mereka membentuk sekreatif mungkin dalam karton, kertas, apapun yang mereka bisa tulis dan mereka tuangkan dalam kreasi gitu loh Pak. Oke, berarti misalkan nanti ada kreasi yang mungkin kita nggak pernah tahu juga diperbolehkan. Bisa jadi dan itu sangat dan diperbolehkan. Itu yang kemudian kita munculkan kreativitas dulu. Iya, itu diferensiasi ya Pak, jadi tidak ada pemaksaan harus sama semua gitu. Jadi nanti saya mengamati diferensi yang akan dikembangkan Miss Ocha ini adalah diferensi konten dengan diferensi produk ya. Dengan kontennya menggunakan gaya belajar visual, auditorial dengan kinestetik. Sedangkan untuk yang produk nanti diberikan kebebasan murid untuk memilih, ya betul ya, memilih jenis produk yang diinginkan mereka. Tentunya, nah nanti apakah ada apa yang Miss lakukan untuk penilaian produk ini? Iya, jadi nanti di depan anak-anak saya akan sepakati untuk penilaian. Yang pertama pasti ada konten. Kontennya sudah sesuai dengan atau belum dengan pengumuman yang akan disampaikan. Artinya rubrik penilaiannya disepakati dengan siswanya masing-masing ya. Seperti itu. Jadi walaupun berbeda bentuk produk yang mereka berikan gitu atau yang mereka buat gitu, tapi tetap ada penilaian tertentu yang memang dijadikan pedoman gitu. Yang saya bisa menilai. Bagus. Ini untuk KSE nih, ini kan masih baru juga nih. Iya benar. Masih mau belajar juga. Iya. Ini kan ada 5 kompetensi nih. Mau dikembangin semua atau beberapa nih? Kayaknya nggak semua. Ya belum sambung kalau semua Pak. Kurang lebih 2 dulu deh Pak. Yang 2. Iya, yang pertama itu kesadaran diri. Kesadaran diri ya. Kesadaran diri apa nih yang akan dilakukan? Kalau untuk kesadaran diri saya nanti akan menggunakan metode STOP ya. STOP untuk proses kesadaran diri mereka ya. Nanti bagaimana nanti kita lihat di saat STOP dilaksanakan ya. Kemudian untuk yang kedua apa? Yang kedua itu saya ingin mengembangkan tentang kemampuan berelasi ya. Jadi kan mereka kan nanti sudah saya bagi berdasarkan kelompok-kelompok. Jadi dari bekerja secara berkelompok itu tadi nanti bisa dilihat kemampuan berelasinya seperti apa gitu kan individunya. Oke, Miss, dari saya simpulkan untuk refleksi pembelajaran bahasa Inggris untuk Miss Ocha ini yang mau meningkatkan 2 hal ya. Yang pertama pembelajaran diferensiasi, yang kedua adalah kompetensi sosial emosional. Kemudian untuk yang diferensiasi ini ada 2, diferensiasi konten dengan produk, di mana nanti ada gaya belajar yang akan diamati, kemudian produknya adalah bagaimana menyepakati produk apa yang diinginkan atau akan diberikan kepada murid tentunya dan kesepakatan ya. Kemudian yang kedua tentang pembelajaran KSE adalah kesadaran diri. Kemudian dalam kesadaran diri ini mungkin yang dibutuhkan adalah metode STOP. Kemudian baru ada kemampuan berelasi. Ada lagi yang bisa disampaikan? Apalagi? Cukup sih Pak, mudah-mudahan cukup ya di lapangan. Oke, berarti kita nanti ketemu besok ya untuk pembelajaran ini. Mohon maaf mungkin saya juga ikut terlibat di dalamnya. Nanti karena saya kan diminta tadi untuk mengamati, berarti saya harus ikut di dalamnya. Dan apa yang sudah kita sepakati ini nanti ini akan saya lihat. Ya, jadi akan saya lihat nanti kemudian kita setelah itu kita merefleksikan diri untuk apakah yang sudah terjadi. Ini ya. Terima kasih atas pertemuannya. Terima kasih juga Pak ya. Untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Yang nggak ada hubungannya dengan Inggris, simpan handphonenya, taruh dulu penanya, taruh dulu pensilnya, and your book, of course. Please, this is what I want to say to you. Jadi dengarkan apa yang saya mau sampaikan ke kalian, ya. Semuanya duduk, tegak, tapi relax, nggak usah tegang. Yang tegak
Coba ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berniat untuk belajar. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Pejamkan mata kalian. Dengerin apa yang saya katakan. Pejamkan mata kalian. Coba ingat kembali pagi-pagi kalian bangun dari tidur. Kalian masih bisa mendapatkan oksigen, masih bisa bernafas dengan bebas, masih bisa bernafas dengan gratis. Sementara ada beberapa dari keluarga kita, saudara kita, orang-orang di luar sana yang harus membayar oksigen yang akan kita hembuskan. Jadi bersyukurlah dengan apa yang sudah Allah berikan pada kita hari ini. Tarik nafas lagi yang dalam, hembuskan. Rasakan tiap tarikan nafas oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kalian. Tarik nafas lagi, hembuskan. Allah saya minta kalian mengucapkan rasa syukur atau terima kasih kalian kepada 3 orang yang sudah sangat berpengaruh dalam hidup kalian. Pikirkan 3 orang, 3 nama, siapa mereka yang harus kalian ucapkan rasa syukur dan rasa terima kasih karena kalian ada sampai hari ini karena adanya 3 orang ini. Sudah dapat? Sudah terpikirkan? Bisa angkat kepala? Oke. Buka kembali matanya pelan-pelan. Lihat ke saya semua. Oke. Jenny, siapa kira-kira 3 orang yang kamu ingin ucapkan terima kasih? Ayah, ibu, adik, kakak. Ayah, ibu, adik. Ya. Karena ada dari beberapa teman kalian mungkin yang sudah tidak punya ayah, mungkin sudah tidak punya ibu, mungkin menjadi anak sematawa yang dia tidak punya teman atau saudara untuk berbagi, kakak maupun adik. Ya, sudah. Keyakinan kelas itu adalah apa-apa yang kita sepakati selama pembelajaran bahasa Inggris ke depan. Jadi kita saja di papan tulis. Jangan bolos. Oke. Jaga tata tertib, saling menyayangi, izin kalau mau keluar kelas, mengsilent HP, menghargai, menjaga. For today, jadi sekarang saya akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Nanti silakan kalian berkumpul berdasarkan nama-nama yang sudah saya sebutkan. Ya. For the first group, untuk kelompok pertama, Anissa Melati, first Anissa, and then Hilwah Mutia, oke, Salwa Aulia, and Serina. Itu kelompok pertama. Nanti langsung berkumpul. Sampai dengan 7 yang jumlahnya kurang lebih 4 dan ada satu kelompok yang jumlahnya 3. Jadi inilah penugasan yang saya sampaikan ke kalian tadi. Berhubung dari kita belum saya sampaikan, jadi silakan kalian terlebih dahulu mencari tahu what is announcement. Apa sih announcement itu? Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, you can open your book on page 81. Kelompok 1, 2, dan 3 bisa buka buku halaman 81. Nanti akan saya share link YouTube yang harus kalian lihat, tonton, dan identifikasi. Ya, jadi dari link YouTube yang saya sampaikan itu silakan kalian saksikan dan kalian cari tahu sebanyak-banyaknya what is announcement. Apa sih announcement itu? Kelompok 5 dan kelompok 6 kedengaran suara saya? Ya. Oke, silakan kalian cari tahu
sebanyak-banyaknya yang ada di sekitar sekolah kita. Apa yang kalian lakukan? You should take a pic. Kalian and the fifth and the sixth group, please come to outside of our class. Ada apa? Kayak dibantu nih. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk berdiri. Untuk the surface group, you can see the announcement that I given to you. Untuk kelompok 7 saya sudah bagi teks pengumuman. Yang ini juga sudah saya beri teks pengumuman. Gak ada kok. Stop it guys, berhenti melakukan aktivitas yang kalian lakukan sekarang. Kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing, tapi tetap dengan sesuai dengan kelompoknya. Tarik nafas karena kalian sudah berjuang. Sudah friend. Hai. Di sini kelompok 5 yaitu kami bakalan memberikan hasil dari tugas kami, yaitu mencari contoh teks announcement, yaitu teks pengumuman. Di sini teman-teman bisa lihat, saya udah dapetin foto-fotonya. Salah satunya. Jadi yang dimaksud teks pengumuman itu teks yang mengajak orang untuk mendengarkan atau menyimak sebuah perkataan ataupun pengumuman yang disampaikan oleh si pengumumannya yang menyampaikan. Jadi kita harus mendengarkan dengan cermat, begitu teman-teman. Ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Everybody coba dengarkan. Part yang hampir akhir dari pembelajaran kita adalah saya akan memberikan kalian tugas tentang apa? Tentu tentang materi kita, yaitu pengumuman. Saya akan beri kalian kebebasan. Kalian mau membuat pengumuman dalam bentuk apapun dengan isi atau konten dalam hal apapun. Jadi bisa kegiatan yang ada di sekitar sekolah, bisa tentang kesehatan, vaksin, atau whatever. Bisa juga tentang apa-apa yang ekstrakurikuler maybe atau kegiatan perlombaan dan lain sebagainya. Untuk masalah konten, saya berikan kebebasan kepada kalian untuk membuat as creative as possible, sekreatif mungkin. Bentuk yang akan digunakan atau yang bisa kalian buat, itu pun saya berikan kepada kalian sebebas-bebasnya. Ada yang mau menyampaikan? Oke, gimana? Oh boleh banget, nggak apa-apa. Jadi misal kamu mau take video selfie atau minta tolong temennya untuk mengambil gambar, itu boleh banget. Jadi kalian bisa membuat video pengumuman. Jadi you can say in a video for all the students. Nah itu kamu memunculkannya dalam bentuk video. That's very good. Itu bagus banget. Any other? Ada yang mau disampaikan lagi yang lain? Oke, Azra gimana? Kalau misalnya dengan cara merekam gitu, Miss? Merekam boleh banget. Jadi you can record your sound. Jadi boleh pakai rekaman suara. Jadi di handphone kalian masing-masing itu kan ada aplikasi rekaman suara. Jadi kalian bisa mengirimkan ke saya dalam bentuk rekaman. Boleh banget. That's good. Very good. Any other place? Oke, Feby. Gimana, Kak? Buatnya pakai tulis gitu. Ditulis, dibuat. Oh very good, nggak masalah. Boleh dalam bentuk tulisan, written, announcement, atau mungkin dalam bentuk gambar, ya, itu boleh banget. Jadi you can make it as creative as possible, sekreatif kalian. Mau video kah, mau rekaman suara kah, atau mungkin membuat dalam bentuk tulisan dan gambar. That's up to you, terserah kalian. I will give you a freedom. Saya kasih kalian kebebasan, bebas-bebasnya dalam mengeluarkan imagination kalian. Cukup? Ada yang mau ditanyakan tentang tugas? Sudah jelas ya? Oke, jadi tugasnya dikumpulkan minggu depan. Oke, Java ada apa? Ya, gimana? Lagi praktekin nih. Oke, nice. Jadi boleh dalam bentuk apapun ya. Free terserah dari kalian. Waktunya adalah week 1 minggu. Jadi yang mau mengumpulkan dalam bentuk video berarti nanti kirim file ke saya. Rekaman juga boleh. Atau dalam bentuk produk berupa announcement dalam tulisan, gambar, poster, karton, atau whatever. Jadi gunakan perlengkapan yang ada di sekitar kalian. Jadi saya tidak menyulitkan kalian untuk membeli yang terlalu mahal, no. Jadi silakan gunakan
sebebas-bebasnya barang yang ada di sekitar kalian. Atau mungkin kalian mau recycling menggunakan beberapa kertas sisa kertas bekas yang mau ditempel, it's up to you. Ya, cukup jelas? Miss, kalau misalnya kita mau kayak foto gitu, justru kayak buat pengumuman boleh nggak Miss? Foto, oke, nggak masalah, boleh banget. Jadi misalnya ada foto Dava sama foto cewek nih. Terakhir sekali, dari pembelajaran yang kita dari awal sekali sampai saya buat kalian dalam bentuk kelompok, sampai kalian bisa mencari tahu what is announcement, what is the purpose of announcement, what is the structure of announcement. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau saying something? Oke, Akila? Saya merasa ini seru sih buat mencoba hal baru, kayak kita bisa nonton video. Bisa nonton video, good. Saya lumayan suka buat nonton video. Oke, kan kesukaan kalian nonton ya. Jadi kalau kita cara belajar sambil nonton itu asik, seru, suka. Oke, thank you Kila. Thank you so much. Any other person want to talk to something, guys? Oke, Hira Dava. Gimana Dav? Ya Pak, rasanya tuh senang banget bisa belajar di luar yang kita mau. Oke, kamu senang kalau belajar di luar? Iya, senang banget. Padahal hujan senang juga. Senang dong. Oke. Lebih fresh Miss. Jadi kalau sekarang ya belajar di luar itu juga butuh dan menyenangkan. Thank you Dava sudah menyampaikan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran di luar itu. Well guys, that's all for our material today. Kita sudah sampai di akhir. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya adalah waktunya a week, 1 minggu. And then we close our meeting by reciting Hamdalah together. Alhamdulillah. Kalau kira-kira masih ada yang mau ditanyakan, you can contact me, bisa WhatsApp me, bisa juga temuin Miss di kantor. Ya. Thank you so much. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oh gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Oh iya, ini kita janjian hari ini ketemu terkait dengan kemarin kita sudah melaksanakan nih bagaimana Ibu menerapkan dari apa yang Ibu pernah sampaikan ya pada saat itu. Nah, sebenarnya Ibu sudah melakukan apa pada saat observasi itu? Iya, Apa saja yang Ibu lakukan? ya, jadi selama pembelajaran itu saya menggunakan metode diferensiasi ya Pak ya. Jadi saya bedakan murid berdasarkan gaya belajarnya selama Gaya belajarnya, ya, gitu ya. gaya belajarnya selama pengalaman saya mengajar mereka. Jadi mereka saya bagi ke dalam beberapa kelompok dan mereka saya berikan tugas dengan konten yang berbeda. Nah, jadi metode diferensiasi yang saya gunakan. Oh, sudah menggunakan itu ya? Iya betul. Oke Ibu, bagaimana Ibu menilainya? Kemarin kan Ibu pengen betul dilihat atau ingin betul diobservasi bagian-bagian yang memang akan dikembangkan. Nah, kemarin sudah kita lihat, saya juga melihat. Nah, sebenarnya kalau Ibu menilai sendiri nih, kira-kira pelaksanaannya gimana nih? Yang pertama yang jelas saya merasa senang ya Pak ya, enjoy selama pembelajaran. Oke, ya. Karena apa? Karena saya melihat ada antusias anak yang sebelumnya menurut saya mereka biasa-biasa saja dalam mengikuti pelajaran saya, tetapi ketika saya menggunakan diferensiasi, mereka lebih antusias. Jadi saya merasa wah berhasil nih. Ya, jadi merasakan betul ya ada hal yang berbedaannya ya. Alasannya apa ini? Kira-kira selain tadi Ibu merasakan bagaimana aura itu ada nggak kira-kira yang membuat kegiatan kemarin itu asik banget itu? Ada momen-momen apa di dalamnya? Ya, yang jelas yang terlihat sangat berbeda adalah ketika anak dengan gaya belajar kinestetik, yang sebelumnya mereka menunjukkan kurang semangatnya, kurang antusiasnya selama pembelajaran. Ketika saya membiarkan mereka untuk menyalurkan apa yang sebenarnya mereka sukai dengan memberikan tugas untuk mencari macam-macam announcement atau teks pengumuman yang ada di sekolah, dan mereka menunjukkan rasa semangat ya. Jadi kesukaan mereka itu ternyata tersalurkan lewat metode ini. Jadi
Jadi merasakan bahwa mereka juga menikmati pembelajaran ya. Yang biasanya jalan-jalan itu kemudian disalurkan ya. Oke, jadi begini nih ya, saya juga mengamati hal yang sama. Saya melihat antusiasme anak juga luar biasa. Anak-anak itu saya tahu biasanya sering keluyuran keluar masuk gitu ya. Tapi dimanfaatkan oleh Bu Ocha, anak-anak tersebut dikasih penugasan yang memang anaknya banyak bergerak ya. Bahkan ada yang sampai ke musola, saya lihat ada yang sampai ke kantin. Bahkan kita panggil juga mereka cukup lama, mereka menikmati itu. Saya juga melihat itu. Nah, namun begini nih ya, dalam semua yang dikembangkan kemarin saya melihat luar biasa sekali. Mulai dari Bu melakukan keyakinan kelas, kemudian Ibu bagaimana mindfulness-nya, bagaimana menyadarkan anak di awal pembelajaran, diferensiasinya juga saya melihat kontennya sudah berbeda-beda. Ada yang melihat YouTube kemarin ya, ada yang memfoto keluar, ada juga yang memang ada Ibu sering betul memberikan menyampaikan informasi, mungkin auditoria yang dimaksud ya, betul. Nah, kemudian Ibu juga sudah menggunakan metode STOP nih. Nah, namun begini Bu, kemarin yang saya lihat ya, sebenarnya masih ada yang bisa dikembangkan di situ. Ya, jadi STOP kemarin sudah bagus ya, caranya sudah sesuai dengan apa yang memang direncanakan. Namun kalau boleh bisa dikembangkan ini, kemarin ini ada hal yang memang anak-anak di belakang itu kurang fokus karena memang posisi duduknya dia belum pulang ke posisi duduk, kemudian ya STOP sudah dijalankan sehingga yang mengikuti STOP itu hanya di barisan tengah ke depan, yang belakang masih dalam kategori masih mencari tempat duduk, sehingga di STOP yang di belakang mereka hampir separuh saja mengikuti, sedangkan yang sebelumnya dia masih dalam mencari tempat duduk. Nah, ini menurut Miss Ocha nih, kira-kira apa yang bisa dikembangkan ke depan ini terkait dengan yang saya sampaikan tadi? Ya, benar banget sih Pak. Saya juga waktu menjalankan evaluasi, saya merasa kalau pada saat saya melakukan STOP, kan mereka kan dari luar ya Pak ya, jadi belum kembali ke tempatnya, tapi juga saya melihat ada limited time, jadi saya harus segera melakukan pembelajaran berikutnya. Jadi untuk bagian itu memang saya butuh evaluasi lebih. Jadi memang seharusnya saya melakukan setelah mereka duduk di tempat masing-masing, saya memulai bagian metode STOP. Betul sekali Pak, bagian itu memang. Berarti yang mau dikembangkan di bidang itu ya, bagaimana menghadirkan mereka dulu seutuhnya, baru STOP akan. Oke, baik. Tapi selebihnya bagus. Saya melihat refleksi mereka juga lurus, bagus. Artinya dia merasakan betul apa yang terjadi pada saat pembelajaran itu. Nah, sebagai penutupnya, apalagi yang bisa dikembangkan ini? Kalau tadi mau mengembangkan STOP tadi lebih diperkuat lagi ya. Nah, sekarang untuk kedepannya, kalau kemarin saya melihat diferensiasi konten dengan diferensi produk itu sudah menggambarkan. Kemudian untuk KSE-nya dengan kesadaran diri, dengan kemampuan berrelasi. Nah, kira-kira nih apa lagi nih yang bisa dikembangkan ke depan? Ya, untuk diferensiasi kan kemarin baru 2 jenis ya Pak. Betul. Kata konten dan penugasan yang ya itu akan saya bedakan. Untuk yang berikutnya saya akan mencoba untuk mengembangkan untuk diferensiasi proses. Yang bisa, dan untuk sosial emosional saya ingin mengembangkan bagian manajemen diri dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi yang kemarin yang untuk kesadaran diri sudah mulai saya terapkan dan sudah bisa diterapkan di anak-anak. Setelah itu juga mereka bisa kemampuan berrelasi dalam kelompok. Maka setelah itu saya ingin mengembangkan yang dua. Luar biasa. Ini juga dalam satu RTP lagi ya? Iya. Jadi satu RTP langsung dikembangkan 2. Jadi ini saya catat, berarti Bu Ocha ke depan memang akan mengembangkan STOP tadi lebih dalam. Kemudian kemudian diferensi proses itu akan dicoba dikembangkan. Kalau kemarin baru konten sama produk ya, yang ini diferensi proses. Nanti bagaimana, nanti kita bisa lihat bagaimana proses diferensiasi. Kemudian yang ketiga KSE-nya kan udah 5, kemarin baru 2. Jadi mau mengembangkan 2 lagi.
Dan mereka integratif dalam satu RPP ya, artinya dalam satu kegiatan sama. Luar biasa. Bisa diterapkan ya, Pak. Makasih banyak Miss ya waktunya. sama-sama. Semangat Terima terus kasih. untuk siswa-siswa kita, murid kita. Ya, sama-sama. Ketika kami guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal.